Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 29 Januari 2024 dalam pekan biasa keempat tahun B. Bacaan dibawakan oleh Renata Putri, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Cesarius Kristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kepadamu atas berkat-Mu yang kami terima di pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pewarta kebaikan-Mu sehingga dapat membawa terang dan harapan kepada banyak orang, terlebih bagi yang masih hidup dalam kegelapan. Kiranya mereka dapat merasakan kasih dan kehadiran-Mu itu. Kami ingin semakin menjadi terang dan membawa cahaya bagi sesama. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel, bab 15 ayat 13 sampai dengan 14 dan 30. Dilanjutkan dengan bab 16 ayat 5 sampai dengan 13a. Waktu itu, Absalom putra Daud memberontak. Maka datanglah seseorang kepada Daud, katanya, "Hati orang Israel telah condong kepada Absalom." Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. "Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Jangan sampai kita tidak dapat luput dari tangan Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia tidak dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita, serta memukul kota ini dengan mata pedang." Maka Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Ia mengenakan selubung kepala dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing mengenakan selubung kepala dan mereka mendaki sambil menangis. Ketika Raja Daud sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawainya ia lempari dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan kini menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sungguh, engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, "Mengapa bangkai anjing ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya." Tetapi kata raja, "Tak usahlah campur tangan, hai anak Zeruya, biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan bersabda kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Kata Daud pula kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku saja ingin mencabut nyawaku, apalagi si orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, dan biarlah dia mengutuk, sebab Tuhanlah yang telah bersabda kepadanya demikian.
mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalasku dengan sesuatu yang baik sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanan bersama orang-orangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Tetapi Tuhan, Engkaulah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Maka aku dapat membaringkan diri dan tertidur, dan kemudian bangun lagi, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang mengepung aku dari segala penjuru. Bangkitlah ya Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Bangkitlah ya Tuhan, selamatkanlah aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 5, ayat 1 sampai dengan 20. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana, dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya.
Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Mengalami pembebasan dari kuasa kegelapan. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat kekuatan penyembuhan dan pembebasan yang luar biasa dari Yesus Kristus. Di tepi Danau Galilea, di daerah Gerasa, terdapat seorang yang kerasukan roh jahat. Sebuah kegelapan yang begitu mendalam menguasai hidupnya. Ia berkeliaran di pekuburan, meronta-ronta dan berteriak-teriak di antara batu-batu nisan. Namun ketika Yesus turun dari perahunya, tiba-tiba ada harapan bagi orang yang kerasukan itu. Ia lari mendapati Yesus dan menyembahnya. Dan Yesus benar-benar hadir sebagai pembebas sejati. "Hai roh jahat, keluarlah dari orang ini!" Seru Yesus dengan kuasa yang tak terbantahkan, dan roh-roh jahat itu pun tak berdaya di hadapannya.
Melalui perikop ini kita belajar tentang kegelapan yang menghuni hati manusia. Mereka tahu tentang Yesus, malahan mereka berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi?" Dan Yesus, Sang Anak Allah, berkenan mengabulkan permintaan roh-roh itu untuk masuk ke kawanan babi sebagai gantinya. Di sini kita diajak untuk merenung, adakah kegelapan dalam diri kita yang perlu diserahkan kepada Yesus? Adakah rantai belenggu dosa yang harus diputuskan dengan kehadirannya yang membebaskan? Roh-roh yang memasuki kawanan babi yang kemudian terjun ke dalam danau hingga mati lemas itu membuat masyarakat terkejut, apalagi para penjaga babi-babi itu. Tetapi apa yang terjadi pada orang yang kerasukan itu sungguh menggembirakan hati. Ia duduk dengan sudah berpakaian dan sudah waras. Hal inilah yang terjadi bagi setiap jiwa yang bersedia mendekat kepada Yesus. Walau demikian, kita juga kerap melihat bagaimana sebuah kesembuhan tidak selalu disambut dengan sukacita oleh orang di sekitarnya. Beberapa dari mereka yang menyaksikan keajaiban itu malah merasa takut dan meminta Yesus untuk meninggalkan daerah mereka dan memilih hidup dalam kondisi lama ketimbang menyambut perubahan yang membawa pembebasan dalam hidup. Maka kita patut bertanya kepada diri kita, apakah kita bersedia menerima perubahan yang dibawa oleh Kristus? Ataukah kita lebih memilih untuk tetap dalam kegelapan dosa dan hidup tanpa harapan? Yesus yang bijaksana memberi petunjuk kepada orang yang telah disembuhkannya itu untuk pulang ke rumahnya, kembali kepada orang-orang sekampungnya, dan memberitakan segala yang telah dilakukan Allah kepada dia. Maka kita pun diajak untuk menjadi saksi atas pembebasan dan kasih Allah dalam hidup kita, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan nyata. Marilah kita refleksikan ke dalam diri kita, serta bertanya pada diri kita sendiri, bagaimanakah kita dapat menjadi saksi pembebasan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita dapat membawa terang dan harapan kepada orang yang masih hidup dalam kegelapan, sehingga melalui kasih yang kita bawa sebagai tanda kehadiran Allah itu, mereka dapat merasakan kuasa pembebasan Kristus, serta semakin banyak hati yang bersuka cita dalam keajaiban belas kasih-Nya yang tanpa batas. Marilah berdoa. Ya Tuhan, penebus dan pembebas yang maha kuasa, terima kasih atas kehadiran-Mu yang membawa terang dalam kegelapan hidup kami. Bimbinglah kami untuk menjadi saksi kasih-Mu dengan menerima perubahan dengan penuh sukacita, serta memancarkan kebaikan-Mu dalam setiap tindakan. Demi Kristus, Tuhan yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.